Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas nih topik yang pernah kita singgung sebelumnya pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah tentang akuntansi zakat. Sebagaimana kita ketahui, zakat bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial ekonomi yang sangat penting. Dalam akuntansi syariah, zakat dicatat, diukur, dan dilaporkan dengan sistem yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai syariat. Nah, salah satu lembaga resmi yang mengelola zakat di Indonesia adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Melalui Basnas, kita dapat menunaikan zakat secara sistematis mulai dari proses pembayaran, pencatatan, hingga penyaluran. Alurnya cukup sederhana. Yang pertama, muzaki, yaitu orang yang wajib zakat membayarkan zakatnya ke Basnas sesuai ketentuan syariah. Yang kedua, Basnas kemudian melakukan pencatatan akuntansi zakat secara transparan dan akuntabel. Dan yang terakhir, dana zakat yang sudah terkumpul disalurkan kepada mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin, dan golongan lain sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Dengan sistem ini, zakat tidak hanya menjadi ibadah personal, tetapi juga berperan dalam pemerataan kesejahteraan dan pembangunan sosial masyarakat. Sebelum memasuki materi selanjutnya, yuk kenalan! Halo teman-teman, kenalin aku Asifa. Halo, perkenalkan saya Anissa Eka Hendayani. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitri Putierti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Awalul Akmal. Halo, kenalin. Saya Nadifa Aulia Hoirunisa. Perkenalkan, nama saya Mahendra Triatmaja. Di sini kalian pasti sudah sangat familiar gak sih dengan istilah zakat? Apa sih zakat itu? Dan bagaimana akuntansi pada zakat? Maka dari itu, kita akan mengulas kembali materi terkait akuntansi zakat. Yuk ikuti pembelajaran ini agar kamu bisa lebih memahaminya. Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar zaka yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sementara, zakat secara terminologi berarti sebuah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Zakat dilakukan berdasarkan sumber hukum Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berarti, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Yang kedua, berdasarkan Quran Surat Ar-Rum ayat 39, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Yang ketiga, berdasarkan Quran Surat Fussilat ayat 6-7, yang berarti, dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Yang terakhir, Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang berarti, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Kemudian sumber hukum selanjutnya berasal dari sunnah. Yang pertama yaitu Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan, tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan, dengan 2 bintik di atas kedua matanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian sumber hukum selanjutnya yaitu golongan yang tidak mengeluarkan zakat di dunia akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang. Hadis riwayat Tabarani. Dasar hukum selanjutnya yaitu bila sedekah zakat bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa. Hadis riwayat Bazar dan Baihaqi. Kemudian sumber hukum yang terakhir berbunyi zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diserahkan kepada orang-orang miskin. Hadis riwayat Bukhari. Baik, materi selanjutnya yaitu syarat dan wajib zakat bagi seorang muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Di sini ada 3 ya syarat wajib zakatnya. Yang pertama yaitu seorang muzaki harus beragama Islam. Artinya, kewajiban zakat itu hanya berlaku bagi umat Islam aja.
baik anak-anak maupun orang dewasa, serta orang yang berakal sehat maupun tidak, selama mereka telah memiliki harta yang mencapai ketentuan syariat Islam. Syarat wajib yang kedua yaitu seorang muzaki harus merdeka. Artinya di sini mereka itu bukan seorang budak, melainkan individu yang telah memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan ibadah dan kewajiban agama. Termasuk di sini adalah kewajiban untuk menunaikan zakat. Syarat wajib yang ketiga yaitu memiliki harta yang telah mencapai nisab dari salah satu jenis harta yang dikenakan zakat serta cukup haul. Maksud dari cukup haul di sini yaitu hartanya itu telah dimiliki selama 1 tahun penuh. Jadi zakat itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi semua kriteria-kriteria tersebut, karena zakat ini dipandang sebagai bentuk utang seorang hamba kepada Allah. Oleh karena itu, pembayarannya itu harus segera ditunaikan dengan niat tulus untuk menjalankan perintah Allah sekaligus mengharapkan ridhonya. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat itu bukan sekedar kewajiban, melainkan juga bagian dari tanggung jawab sosial seorang muslim yang telah memenuhi semua syarat-syarat tersebut. Syarat harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, atau disebut juga dengan objek zakat. Ada 7 ya di sini. Yang pertama yaitu halal. Harta tersebut harus halal. Artinya, diperoleh dengan cara yang baik dan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Harta yang berasal dari jalan haram tidak sah untuk dizakati, bahkan tidak akan bernilai ibadah, karena Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis riwayat Huzaimah dan Ibnu Hibban disahihkan oleh Imam Hakim bahwa barang siapa mengumpulkan harta dari jalan haram lalu dia menyedekahkannya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Jadi di sini solusi untuk harta yang haram itu adalah dengan mengembalikan sepenuhnya kepada yang berhak memilikinya. Yang kedua yaitu harta harus dimiliki secara penuh, artinya harta tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaan pemiliknya dan bukan dari pinjaman ataupun milik orang lain. Syarat harta yang ketiga yaitu harta tersebut harus berkembang. Di sini dalam terminologi fikih yang dimaksud dengan berkembang itu adalah harta tersebut harus memiliki potensi untuk bertambah. Nah, pertambahannya ini dapat terjadi dengan 2 cara, yaitu yang pertama dapat berkembang secara nyata, yaitu harta tersebut harus menghasilkan keuntungan atau pendapatan baru, misalnya dengan melalui kegiatan perdagangan, investasi, atau hasil dari aset yang dikelola. Cara kedua yaitu berkembang secara potensi, artinya meskipun harta tersebut itu tidak secara langsung bertambah, namun memiliki kemungkinan atau peluang untuk dikembangkan. Misalnya di sini adalah hewan ternak yang dapat berkembang biak atau modal usaha yang dapat diputar kembali. Nah, dengan demikian, syarat ini mengandung pesan bahwa seorang muslim itu dianjurkan untuk memproduktifkan harta yang dimilikinya, sehingga nantinya harta tersebut itu tidak hanya diam, tetapi dapat memberikan manfaat yang lebih luas, termasuk dalam bentuk zakat, untuk kepentingan seluruh umat manusia. Syarat harta yang keempat yaitu cukup nisab. Nisab adalah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nisab, Islam telah memberikan jalan keluar untuk berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian hartanya, yaitu melalui infak ataupun sedekah. Untuk ketentuan nisab sendiri itu berbeda-beda sesuai dengan jenis hartanya. Misalnya, nisab emas adalah setara dengan 85 gram emas, sedangkan nisab perak setara dengan 595 gram perak. Sedangkan untuk harta pertanian itu nisabnya setara dengan 653 kg gabah kering. Syarat harta yang kelima yaitu harta harus cukup haul. Artinya, harta itu harus dimiliki dalam kurun waktu 1 tahun penuh. Nah, persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Sedangkan untuk objek zakat yang berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan yang lainnya, ataupun yang sejenisnya, itu akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan dan tidak dipersyaratkan 1 tahun. Selanjutnya, syarat harta yang keenam yaitu harta harus bebas dari utang. Dalam menghitung cukup nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya itu harus bersih dari utang, karena pemilik harta dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu. Artinya, di sini harta yang masih diprioritaskan untuk melunasi utang tidak dikenai kewajiban zakat. Prinsip ini ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa
zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya. Orang yang berzakat, sedangkan ia atau keluarganya membutuhkan atau ia mempunyai utang, maka utang itu lebih penting dibayar terlebih dahulu daripada zakat. Syarat harta yang ketujuh yaitu lebih dari kebutuhan pokok. Artinya, zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki harta berlebih setelah kebutuhan dasar dalam dirinya dan keluarganya sudah terpenuhi. Kebutuhan pokok di sini bisa mencakup kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Tentunya setiap orang itu memiliki standar kebutuhan pokok yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi, situasi, serta jumlah tanggungan keluarga. Nah, apabila seseorang ini memiliki harta tetapi masih sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, maka ia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Hal ini sudah didasarkan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 yang menekankan bahwa zakat dikenakan pada sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Selain itu, ada juga di hadis riwayat Bukhari menyatakan bahwa zakat itu hanya dibebankan kepada orang kaya, bukan kepada orang yang masih membutuhkan ataupun terbebani utang. Adapun 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, ada fakir, merupakan golongan yang sama sekali tidak memiliki harta, serta tidak memiliki penghasilan yang tetap atau memadai. Misalnya, seorang yang hanya mampu menghasilkan sekitar 440.000 per hari, sedangkan kebutuhan pokok hariannya mencapai 100.000 per hari. Dalam kondisi tersebut, ia bahkan tidak mampu memenuhi setengah dari kebutuhannya. Oleh karena itu, golongan fakir menjadi prioritas utama dalam pendistribusian zakat. Karena mereka berada dalam kondisi darurat yang mengancam keselamatan jiwanya, keluarganya, dan bahkan agamanya. Fakir termasuk golongan yang paling berhak menerima zakat. Yang kedua ada miskin, adalah mereka yang memiliki penghasilan tetap, namun penghasilan tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan mereka terus berada dalam kekurangan. Contohnya, seorang yang berpenghasilan 70.000 per hari, sementara kebutuhannya hariannya mencapai 100.000 per hari. Akibatnya, orang dalam kondisi ini harus mencari tambahan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan terkadang terpaksa berhutang. Oleh karena itu, kelompok ini termasuk golongan yang diprioritaskan dalam penyaluran zakat. Yang ketiga, ada amil, yang merupakan golongan yang bertugas mengeluarkan dan menyalurkan zakat pada pihak yang berhak menerimanya. Bagian zakat yang diterima oleh amil dianggap sebagai bentuk honorarium atau kompensasi atas tugas dan tanggung jawabnya yang mereka jalankan. Karena perannya sebagai pengelola zakat, seorang amil hendaknya memenuhi kriteria tertentu seperti memiliki kejujuran, integritas, dan kemampuan administratif yang baik agar zakat disalurkan secara tepat dan transparan. Yang keempat ada mu'alaf, adalah orang-orang yang masih lemah tepat dalam keyakinannya. Seperti mereka yang baru memeluk agama Islam, mereka diberikan bagian dari zakat dengan tujuan untuk menguatkan keimanan dan meneguhkan hati mereka agar tetap istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam. Yang kelima ada riqab, yang merupakan budak atau hamba yang sedang dalam berproses untuk dibebaskan oleh tuannya. Biasanya dengan syarat pembayaran sejumlah uang atau bentuk lainnya. Zakat dapat digunakan untuk membantu proses pembebasan ini sebagai wujud nyata dari ajaran Islam yang menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan kebebasan manusia. Hal ini juga mencerminkan komitmen Islam dalam menghapus segala bentuk perbudakan secara bertahap dan berkeadaban. Yang keenam ada ghorim, adalah orang yang memiliki utang dan siap untuk melunasinya. Bila utang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, maka ia tidak otomatis berhak menerima zakat, kecuali jika ia tergolong fakir atau miskin. Namun, jika utang tersebut timbul karena digunakan untuk kepentingan orang lain atau masyarakat yang berada di bawah tanggung jawabnya, maka ia diperbolehkan menerima bagian dari zakat untuk membantu pelunasan utangnya. Yang ketujuh adalah fisabilillah, adalah individu atau kelompok yang berjuang di jalan Allah dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan jabatan atau keuntungan duniawi. Pada masa dulu, istilah ini merujuk pada para relawan yang dengan sukarela turut serta dalam berpeperangan untuk membela agama tanpa menerima bayaran tetap. Oleh karena itu, syariat Islam membolehkan mereka menerima zakat sebagai bentuk dukungan atas perjuangannya. Yang terakhir, 8. Ibnu Sabil adalah seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh yang diperbolehkan dalam Islam, baik itu perjalanan yang bersifat mubah, diperbolehkan maupun sunnah atau dianjurkan. Hal ini berbeda dengan orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan maksiat atau yang dilarang oleh agama mereka tidak berhak menerima zakat. Bagi musafir yang sedang dalam perjalanan yang dibenarkan secara syariat,
dan mengalami kesulitan, zakat dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan selama perjalanan. Tujuan ini, pemberian zakat adalah untuk membantu kelancaran dan keselamatan musafir baik dalam perjalanan pergi maupun pulang, terutama ketika ia tidak memiliki cukup bekal di tengah perjalanan. Selain penerima zakat, ada beberapa golongan yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, orang kaya yang mampu mencukupi kebutuhannya adalah seseorang yang memiliki kelebihan batas minimum dan dasar atau nisab dan tidak tergolong fakir dan miskin. Dan mazhab Hanafi, seseorang dianggap berkecukupan jika ia memiliki harta senilai nisab zakat seperti 200 dirham perak di luar kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu, orang tersebut tidak diperbolehkan menerima zakat. Yang kedua, keturunan Nabi Muhammad SAW atau Bani Hashim secara tegas dilarang menerima zakat, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih bahwa sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Larangan ini muncul karena zakat dipandang sebagai pembersih harta, atau dalam istilah hadis disebut sebagai kotoran harta manusia. Oleh karena itu, tidak pantas jika warga Nabi yang dimulaikan oleh Allah menerima sesuatu yang sifatnya berlebihan dari harta orang lain. Syariat Islam memberikan solusi lain dengan menetapkan bahwa kebutuhan warga Nabi dipenuhi melalui harta humus atau 1/5 dari harta rampasan perang atau fa'il. Sebagaimana termaktub dalam Quran Surat An-Anfal ayat 41. Dengan ketentuan ini, kemuliaan Ahlul Bait tetap terjaga dan mereka tidak disamakan dengan golongan mustahik zakat lainnya. Dalam fikih zakat pun ditegaskan bahwa ada 5 golongan yang tidak berhak menerima zakat. Salah satunya keturunan Rasulullah SAW Bani Hashim. Ketentuan ini menunjukkan penghormatan setiap syariat terhadap keluarga Nabi agar terjaga martabat dan kemuliaannya di tengah umat. Yang ketiga, ada orang kafir atau non-muslim. Pada dasarnya tidak berhak menerima zakat, karena zakat adalah kewajiban yang ditunjukkan khusus bagi umat muslim. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 bahwa zakat ini diperuntukkan bagi 8 golongan asnaf yang berhak seperti fakir miskin, ahlul mu'alaf, hikop, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dengan demikian, orang kafir secara umum tidak termasuk dalam mustahik zakat. Namun, terdapat satu pengecualian, yaitu golongan mu'alaf, orang yang dilunakkan hatinya untuk memasuki agama Islam. Yang keempat, ada seseorang yang nafkah atau kebutuhannya telah tercukupi, baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain, tidak termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar zakat dalam Islam, yaitu untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan, khususnya fakir dan miskin. Dan zakat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, serta mendukung agar mereka mampu berdiri secara ekonomi. Jika seseorang sudah penuhi kebutuhan dasarnya, maka secara hukum ia tidak masuk kategori mustahik zakat. Yang terakhir ada amil yang sudah menerima gaji. Bahkan amil yang sudah menerima gaji tidak lagi berhak memperoleh bagian zakat karena kebutuhan finansialnya dalam melaksanakan tugas telah terpenuhi. Bagian zakat untuk amil hanya berlaku bagi mereka yang tidak mendapatkan gaji sebagai bentuk imbalan wajar atas jasa dan amanah yang diemban dalam mengelola zakat. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh. Selanjutnya, perlakuan akuntansi zakat. Akuntansi zakat adalah proses pengakuan, penyajian, dan penyelesaian transaksi zakat yang sesuai dengan syariat Islam, serta memberikan informasi pelaksanaan zakat oleh amil kepada pihak-pihak terkait dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Akuntansi zakat membantu perusahaan dan lembaga pengelola zakat secara akurat dalam menangani zakat. Menurut ASFI, Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution, tujuan akuntansi zakat adalah untuk menunjukkan kesesuaian dengan hukum syariah Islam, termasuk rincian tentang larangan pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai oleh syariah, serta bagaimana informasi tersebut didistribusikan. Pengelola zakat adalah organisasi nirlaba yang menggalang dana dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Badan atau lembaga amil yang bersifat non-profit yang bertujuan untuk mengelola zakat, menyalurkan zakat kepada pihak, dan menerapkan aplikasi akuntansi dalam pencatatan transaksi untuk menghasilkan informasi. Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK nomor 109. Ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat. PSAK 109 ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu yang pertama Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat, menjelaskan tentang kriteria tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil
atau dari bagian fisabilillah dalam batas kewajaran proporsional serta sesuai dengan kaidah Islam. Selanjutnya Fatwa MUI nomor 13 tahun 2011 tentang hukum zakat atas harta haram, di mana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal, baik dari jenis maupun perolehannya. Selanjutnya Fatwa MUI nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Yang dimaksud aset kelolaan adalah sarana atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat atau penerima zakat. Sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat. Jika digunakan oleh selain mustahik zakat, maka pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakannya dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil zakat. Selanjutnya Fatwa MUI nomor 15 tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat. Tugas amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran. Jika amil tidak langsung menyalurkan zakat kepada mustahik zakat, maka tugas amil dianggap selesai pada saat mustahik zakat menerima dana zakat. Amil harus mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Penyaluran dana zakat muqayyadah apabila membutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan kepada muzaki. Selanjutnya, komponen perlakuan akuntansi zakat PSAK nomor 109. Yang pertama, pengakuan awal zakat, yaitu penerimaan zakat diakui ketika kas atau aset non-kas diperoleh. Zakat yang diperoleh dari muzaki ditambahkan ke dana zakat dalam jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Yang kedua, pengukuran, yaitu jika nilai harta zakat non-kas berkurang, maka jumlah kerugian yang harus ditanggung harus diperhitungkan sebagai pengurang dana zakat, atau jika disebabkan oleh kelalaian amil, diakui sebagai pengurang dana amil. Yang ketiga, penyaluran, yaitu zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk tunai dan jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non-kas. Yang terakhir, pengungkapan, amil wajib memberikan informasi tentang transaksi zakat serta distribusi zakat, termasuk skala prioritas distribusi dan penerimaan zakat. Selanjutnya terkait laporan keuangan amil. Laporan keuangan amil itu laporan yang gimana sih? Nah, laporan keuangan amil itu merupakan laporan yang menyajikan informasi keuangan berkaitan dengan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh amil zakat. Jadi laporan keuangan ini itu sebagai laporan pertanggungjawaban oleh para pengelola mengenai kemampuannya dalam mengelola segala sesuatu yang diterimanya. Tujuan utama laporan ini yaitu untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada muzaki atau pemberi zakat dan pihak terkait lainnya. Dalam hal ini, maksudnya di lembaga amil zakat atau badan amil zakat, tujuan dari laporan keuangan ini yakni untuk memberikan dan menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang dapat bermanfaat untuk sebagian besar pengguna laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selain itu, juga dapat meningkatkan kepatuhan LAZ atau PAZ terhadap nilai-nilai syariah dalam semua aspek kegiatannya yang berkaitan dengan transaksi dan juga dapat membantu menilai pemenuhan tanggung jawabnya tadi terhadap amanahnya dalam mengamankan dana, memberikan informasi pengelolaannya, serta menilai jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh lembaga tersebut. Nah, lembaga amil zakat atau badan amil zakat ini memulai menyusun dan menyajikan laporan keuangannya dengan berpedoman pada PSAK nomor 109. Nah, berdasarkan pada PSAK ini, nantinya akan menghasilkan laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Apa aja sih komponen utama dari laporan keuangan amil? Nah, ada 4 nih. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca. Pada laporan posisi keuangan ini, neraca ini itu menjelaskan mengenai aset, liabilitas, dan saldo dana yang dimiliki oleh amil zakat. Kemudian ada laporan aktivitas, yang mana di sini merinci mengenai aktivitas atau transaksi yang telah dilakukan oleh lembaga tersebut. Bisa aja mengenai penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, serta sedekah selama periode pelaporan serta
pengelolaan dana amil tersebut. Yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini menjelaskan mengenai pergerakan kas masuk dan keluar dari berbagai aktivitas amil zakat. Berarti kalau ada saldo masuk, saldo keluar, kita tuh nanti tahu jumlahnya berapa ya dari laporan arus kas ini. Dan yang keempat ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini menjelaskan lebih rinci berkaitan dengan pos-pos dalam laporan keuangan, kebijakan akuntansi yang diterapkan, dan informasi penting lainnya. Nah, sebelumnya itu kan komponen laporan keuangan entitas amil menurut PSAK 109 itu ada 5, yakni laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset, pengelolaan laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Karena terdapat sebagian pihak yang berpendapat bahwa komponen laporan keuangan entitas amil perlu disesuaikan kembali dengan pengaturan terkini penyajian laporan keuangan entitas nirlaba, sehingga DSAS IAI memutuskan untuk mengubah komponen laporan keuangan entitas amil menjadi 4 saja, yakni laporan posisi keuangan atau neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tadi kan sebelumnya ada laporan perubahan aset kelolaan. Nah, yang itu nanti akan dijelaskan di bagian catatan atas laporan keuangan, sehingga kuantitas atau kualitas terkait informasinya itu tidak berkurang, tetap sama saja karena semua komponen itu kedudukannya setara dan saling terkait ya, sehingga tidak bakal mengganggu terkait kualitas atau kuantitasnya. Nah, untuk tujuan selain penyajian laporan keuangan bertujuan umum seperti publikasi laporan keuangan, entitas amil ini tidak tunduk pada pengaturan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Terus, laporan keuangan amil itu harus berpegang pada 4 prinsip akuntansi. Yang pertama ada transformasi, yang mana informasi harus jelas dan mudah dipahami. Kemudian ada akuntabilitas, di mana pengelolaan dana ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ada kepatuhan syariah, terkait pengelolaan dana yang dilakukannya itu harus sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dan ada keterbukaan. Keterbukaan ini maksudnya laporan keuangan amil itu harus tersedia bagi publik dan pihak terkait, sehingga jelas gitu ya laporannya. Terus laporan keuangan amil ini tuh gunanya apa sih, manfaatnya apa sih, apakah sepenting itu? Oh penting dong, kan dari laporan keuangan amil ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai pengelolaan dana zakat itu tadi, kemudian dapat meningkatkan kepercayaan muzaki dan donatur. Terus juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan manajemen amil tadi ya, yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, dan dapat sebagai bentuk kewajiban pelaporan kepada regulator dan masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi amil. Dari sini teman-teman tahu nggak sih amil itu apa? Nah, amil sendiri adalah istilah dalam Islam untuk seseorang atau pihak yang bertugas mengumpulkan, mengurus, dan mendistribusikan harta zakat. Di Indonesia sendiri biasanya disebut Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional atau LAS, atau sering juga disebut Lembaga Amil Zakat. Fungsi utamanya yaitu menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai syariat. Berikutnya yakni landasan hukum dan standar akuntansi. Landasan hukum yang dianut yakni PSAK nomor 109 yang menjadi pedoman utamanya. PSAK 109 ini mengatur bagaimana amil mencatat zakat, infak, atau sedekah. Tujuannya yakni membuat laporan keuangan yang transparan, akuntabel, sesuai syariah. Selanjutnya yakni jenis dana dalam akuntansi amil ini. Yang pertama, dana zakat. Ada beberapa ketentuan dalam memasukkan akun-akunnya nanti. Yang pertama itu dana zakat. Yang pertama, penerimaan zakat diakui pada saat penerimaan kas atau aset non-kas. Penerimaan akan diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika berbentuk kas dan sebesar nilai wajar jika yang diterima adalah aset non-kas.
Jadi ada dua ini, penerimaan zakat melalui kas itu nanti akun di debitnya itu berupa kas, yang keduanya itu adalah penerimaan zakat dari dana zakat sebesar 20.000 di kredit. Nah, sedangkan penerimaan zakat melalui aset non-kas itu nanti yang pertama itu bukan kas lagi ya, tapi kendaraan. Kenapa kok kendaraan? Karena itu adalah bukan uang, tapi semacam barang yang dikasih. Baik itu berupa mobil, motor, truk, atau apapun itu. Nah, yang akun yang kedua yang dikredit itu masih sama, penerimaan zakat dari dana zakat. Yang kedua itu penurunan nilai zakat diakui sebagai pengurang dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, dan diakui sebagai kerugian pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Di sini juga ada dua kemungkinan. Yang pertama itu penurunan nilai karena kelalaian amil. Nanti di situ bisa diketahui mana yang akan dipotong. Maksudnya gini, yang kalau karena kelalaian amil sendiri itu nanti akan dipotong melalui dana amil. Kalau tidak, itu dipotong melalui dana zakat, seperti itu. Yang ketiga, zakat yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah penyaluran jika penyalurannya dalam bentuk kas, dan sebesar nilai tercatat jika disalurkan dalam bentuk aset non-kas pada saat telah diterima oleh mustahik. Nah, penyaluran kas ini nanti akunnya yakni yang pertama penyaluran zakat dari dana zakat sendiri itu didebit sebesar 10.000. Nanti kreditnya itu kas sebesar 10.000 juga. Yang kelima, ini bagian dana zakat yang disalurkan kepada amil diakui sebagai penambah dana amil dan pengurang dana zakat. Amil merupakan salah satu mustahik yang berhak menerima zakat sebesar 12,5%. Nanti akunnya yang didebit itu penyaluran zakat dana zakat dari dana zakat sebesar 10.000. Nanti kreditnya itu penerimaan dari zakat dari untuk amil begitu. Selanjutnya, amil dapat memperoleh ujrah jika menentukan muzaki penyaluran zakat melalui amil. Nah, nanti ujrah itu semacam kayak imbalan atas jasanya itu kan berupa itu tadi, menentukan siapa yang mau dikasih gitu. Nah, kayak gitu. Nanti akun yang didebit itu kas itu sebesar 507.500. Ini pencatatannya. Yang penerimaan zakat itu berada di kredit dari dana zakat sebesar 500.000 itu dikredit. Yang kedua ini masih dikredit ya, penerimaan ujrah penyaluran dari dana amil sebesar 7.500 begitu. Yang terakhir ya ini beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi dana amil. Nah, ini nanti pencatatannya beban cetak dari dana amil dan beban penyaluran zakat dari dana amil juga itu berada di debit. Nanti kasnya itu berada di kredit.